Permohonan maaf dari sosok wanita yang terlibat dalam kasus sumpah injak Al-Quran di Lebak, Banten, akhirnya muncul ke publik setelah insiden tersebut viral dan memicu kemarahan luas. Wanita bernama Meta itu menjelaskan bahwa tindakannya bukan berasal dari niat pribadi, melainkan akibat tekanan dan paksaan saat dirinya dituduh mencuri tanpa bukti jelas. Dalam kondisi terdesak, ia memilih mengikuti permintaan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri agar tidak terus disudutkan dan dicap bersalah atas tuduhan yang tidak dilakukannya. Meta juga mengungkap dampak besar yang dirasakan setelah kejadian tersebut menyebar, terutama terhadap keluarganya yang ikut terkena imbas sosial. Ia menegaskan dirinya berada dalam posisi korban dan tidak pernah berniat melecehkan nilai keagamaan. Melalui klarifikasi ini, ia berharap dapat membersihkan nama baik sekaligus memohon maaf kepada masyarakat, khususnya umat Islam, atas tindakan yang terjadi di bawah tekanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita meminta maaf kepada semuanya dan terutama yang beragama Islam. Saya tidak ada berniat untuk menginjak Al-Quran. Itu adalah dari tekanan dan pemaksaan dari orang-orang tersebut. Kalau Meta tidak menginjak itu, Meta dianggap maling, Meta disudutkan, Meta ditekan oleh orang yang berempat itu. Meta minta maaf, tidak ada bermaksud seperti itu. Meta hanya membela diri Meta. Meta tidak tahu akan seperti ini. Meta hanya menjaga lisan Meta dan menjaga lisan keluarga Meta agar tidak dicap maling. Meta dipaksa untuk mengakui yang tidak Meta lakui. Dan sekarang yang jadi korban bukan cuma Meta, orang tua, keluarga, anak. Meta punya 2 anak, yang satu 3 tahun lebih, yang satu 9 bulan. Semuanya jadi korban. Padahal Meta di sini tidak bersalah. Meta hanya ingin menjaga lisan Meta. Meta tidak ada niatan seperti itu. Meta minta maaf atas kesalahan Meta yang sebesar-besarnya, terutama kepada umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu mah menghina Al-Quran, bukan sumpah Al-Quran. Jadi ceritanya gini guys, mbak yang duduk itu nyuruh kawannya yang pakai daster untuk sumpah Al-Quran atas barang mbak itu berupa kosmetik yang hilang. Demi Allah. Tapi masalahnya bersumpahnya dengan cara menginjak Al-Quran. Kalau bersumpah Al-Quran itu di atas kepala Al-Qurannya mbak. Kalau menginjak itu jatuhnya itu menghina Al-Quran, bukan bersumpah. Nanti di proses hukum nangis itu dua-duanya. Penatang kamu nih, menyuruh orang menginjak Al-Quran. Kalau orang bersumpah di kepala itu, beberapa lah beli bedak kata anjing. Gara itu bisa lah kau suruh orang menginjak Al-Quran. Tanggung lah kau dosanya itu. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Tanggung lah kau anjing, papi kau. Aduh, tolol. Kalau mau bersumpah di atas Alkitab, di atas Al-Quran, nggak harus diinjak. Harus di atas kepala kalau mau bersumpah, ya. Tidak perlu diinjak-injak juga lah, itu loh. Kenapa harus diinjak? Ya kalau kita mau bersumpah di atas Al-Quran atau Alkitab, harus di atas kepala. Kasih kata-kata kayak gitu. Lah ini suruh injak, kan
Aneh, tolol itu. Heran aku lihat orang-orang kayak begitu, paling tolol betul. Jangankan kita orang muslim, teman-teman kita yang non-muslim saja melihat Al-Quran diinjak-injak seperti itu, pasti hatinya tidak terima, pasti nggak akan tega. Disclaimer, pelaku alhamdulillah sudah diproses secara hukum ya teman-teman. Cuman ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita sumpah tapi kita menghinakan syiar agama seperti Al-Quran. Karena konsekuensinya itu nggak hanya haram, tapi juga murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana keterangan yang diterangkan Imam Nawawi dalam kitabnya. Membuang Al-Quran saja di tempat kotor, itu sudah murtad, keluar dari Islam. Apalagi sampai menginjak-injak Al-Quran, itu tentu murtad dia. Wajib untuk syahadat kembali agar dia masuk Islam jika pelakunya dia muslim. Naudzubillah, semoga hal seperti ini tidak terulang kembali ya teman-teman. Dan kita termasuk orang yang selalu mengagungkan Al-Quran. Ini aku baru turun gunung, yang belum follow silahkan di follow dulu. Barakallahu fiik. Ini kayaknya alasan orang ini berani injak Al-Quran. Dan ini yang nyuruhnya gila, stres juga. Harusnya kamu kalau mau menuduh orang, kalau mau bikin sumpah Quran, bukan Qurannya yang diinjak, bego. Qurannya taruh di kepala. Kalau Qurannya diinjak itu namanya penistaan. Ini nih yang harus ditindak biar gak ada lagi kedepannya seperti ini. Kayaknya ini nih yang ada di pola pikiran orang yang berani ninjak Al-Quran ini. Dia itu kan dituduh ngambil parfum dan bedak. Kalau dia nggak injak Al-Quran, mungkin dia disangkanya pelakunya. Terlepas itu nggak tahu pelakunya dia atau siapalah. Tapi kalau dia kalau dia injak, berarti dia otomatis dia nggak dituduh ngambil barang tersebut. Bego juga kamu, harusnya kamu nolak bahwa itu penistaan. Quran itu suci. Yang video juga sama, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang menyadari bahwa itu adalah penistaan. Bego semua. Gimana pendapat Baraya ini tentang orang-orang seperti ini? Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang menginjak kitab suci, direkam, tapi dia bilang sebenarnya tidak berniat menghina? Baik, kita bahas dengan hati-hati ya, karena di sini menyangkut hal yang sangat penting dalam agama. Dalam Islam, Al-Quran adalah salah satu yang dimuliakan, bukan hanya isinya, tapi juga cara kita memperlakukan secara fisik. Secara umum, tindakan seperti ini menginjak atau memperlakukan dengan tidak hormat, itu sudah termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Dalam kajian fikih, bukan hanya niat yang dilihat, tapi juga perbuatan yang tampak. Artinya, meskipun seseorang berkata tidak ada niat menghina, kalau secara tindakan terlihat merendahkan, itu tetap bisa dinilai sebagai perbuatan yang serius. Apalagi jika tindakan itu direkam dan disebarkan ke publik, dampaknya jadi lebih luas dan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari sisi hukum di Indonesia juga perlu diperhatikan. Ada aturan terkait penodaan agama seperti dalam pasal 156 KUHP yang mengatur tentang tindakan yang dianggap menghina atau menodai agama. Jadi bukan hanya soal niat pribadi, tapi juga bagaimana tindakan itu dilihat dan berdampak di ruang publik. Jadi dari yang bisa dipahami, perbuatan seperti itu tidak bisa dianggap ringan karena menyangkut hal yang sangat dihormati, baik secara agama maupun secara hukum. Nah, mungkin yang perlu kita jaga hari ini bukan hanya apa yang kita niatkan, tapi juga apa yang kita lakukan dan bagaimana itu bisa berdampak ke orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada keliruan, saya mohon maaf. Menurut kalian gimana? Awalnya cuman kehilangan barang tapi berujung jadi kasus viral satu Indonesia. Jadi guys, baru-baru ini muncul video yang bikin heboh di media sosial. Itu ada seorang wanita di sebuah salon di Lebak, Banten, diduga dipaksa melakukan sumpah dengan cara yang sangat tidak pantas. Jadi menurut laporan yang gue dapat, kejadian ini bermula dari hilangnya beberapa barang di salon seperti bedak dan parfum. Pemilik salon kemudian mencurigai salah satu wanita yang ada di sana, tapi bukannya diselesaikan secara baik-baik. Nah, malah wanita tersebut justru diminta untuk bersumpah. Nah, yang jadi masalah nih, sumpah itu dilakukan dengan cara menginjak Al-Quran dan direkam dalam bentuk video. Nah, video tersebut kemudian tersebar luas di media sosial dan langsung menuai reaksi keras dari masyarakat. Setelah viral, pihak kepolisian langsung bergerak cepat gitu ya, karena para ulama setempat langsung mengecam aksi tersebut. Dua orang wanita yang terlibat dalam kejadian itu berhasil diamankan di wilayah Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini keduanya masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti kronologi dan motif di balik kejadian tersebut, guys. Nah, kasus ini jadi perhatian serius karena menyangkut hal yang sangat sensitif, terutama berkaitan dengan agama. Banyak pihak yang mengecam tindakan tersebut karena dianggap melukai perasaan umat Islam. Nah, dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa masalah kecil seperti kehilangan barang
kalau diselesaikan dengan cara yang salah bisa berujung besar, bahkan berurusan dengan hukum kan. Jadi penting banget nih untuk kita tetap berpikir jernih dan menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Oke, gimana pendapat kalian?